Selamat pagi, shalom semuanya. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Offline GKI Sangkrah. Bentar ya, kakak lepas masker dulu ya. Nah, udah pada mandi belum ya? Oh, udah pada mandi, itu udah siap, udah rapi, udah duduk rapi, jejer ya, sama adik, kakak ya. Jangan lupa ajak juga papa, mama, opa, oma ya, supaya kita bisa sekolah minggu bersama-sama. Nah, kita bangun pagi, merasakan kasih Tuhan dong ya pagi ini. Matahari bersinar, udara segar ya, kita bisa diberikan kesehatan. Nah, kita akan bersyukur atas kasih Tuhan ini, kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Ayo bangkit berdiri, yang semangat ya. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh.
Nah, setelah kita memuji Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita. Kita sama-sama berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Engkau berikan di pagi hari ini. Kami sudah boleh bangun dalam keadaan sehat, kami sudah boleh berkumpul dengan papa, mama, dengan opa, oma, adik dan kakak. Tuhan, sebentar kami akan memuji Tuhan bersekolah minggu. Tuhan kiranya sertai supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan jadikan kami untuk pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan dengan menyanyi ya. Tapi sebelum menyanyi, kakak ingin bertanya. Tentu adik-adik pernah mendengar kata-kata hukuman ya. Apa hukuman gitu ya. Nah, kalau mendengar kata-kata hukuman tuh kayaknya serem gitu ya. Kok dihukum sih gitu, nggak bikin PR dihukum gitu ya. Contohnya lagi adalah, kan sekarang adik-adik udah ada tuh yang sekolahnya tatap muka ya, PTM ya. Nah, apa sih yang jadi peraturan di sekolahan yang yang kalau kita melanggar terus kita bisa dihukum? Contohnya, kan sekolah datang jam 7 pagi ya. Nah, terus ternyata kita datang terlambat jam 7 lebih. Ya mungkin karena bangun kesiangan, semalam main game ya. Kemudian, atau mungkin besoknya lagi gitu ya, gurunya kan bilang, jangan telat lagi ya, besok bangun yang lebih pagi supaya nggak terlambat. Ternyata besoknya datang terlambat lagi. Kenapa? Oh, ternyata seragamnya belum disiapin gitu ya. Bu, maaf, mama nggak nyiapin seragam gitu misalnya ya. Terus gurunya bilang, ya udah, besok yang ketiga kali nggak boleh terlambat lagi ya. Ini sudah diperingatkan gitu ya. Ternyata hari yang ketiga apa yang terjadi? Masih terlambat lagi. Kenapa? Tadi sudah berangkat pagi, Bu. Tapi bukunya ketinggalan. Jadi balik lagi ke rumah gitu ya. Ambil buku lagi. Nah, kira-kira kalau adik terus-terusan terlambat, pasti dihukum ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Hukuman diberikan karena apa? Karena kita melanggar peraturan. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih tentang hukuman dan kenapa sih kita dihukum, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Tata dan langsung ini ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita nyanyiin sekali lagi adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang kamu dan saya, sayang semua. Dari lagu itu, tadi kita bisa mempelajari ya bahwa Tuhan Yesus itu sayang dengan semua manusia di bumi ini. Tapi kenapa ada hukuman gitu ya? Nah, sebetulnya hukuman itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang. Ketika ibu guru menghukum adik-adik karena datang terlambat, itu bukan berarti bu guru tidak sayang, bukan. Justru karena bu guru sayang, maka bu guru memberikan hukuman. Dan pada saat menghukum, bu guru kan tidak langsung menghukum ya tadi ya. Tadi bu guru masih memberikan kesempatan kan.
Datang pertama terlambat, diberi kesempatan besok paginya. Terlambat lagi, diberi kesempatan lagi besok paginya. Tapi kalau diberi kesempatan terus dan melanggar terus, tentunya harus dihukum ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan perbaikan dari perbuatan salah kita. Nah, itu adalah fungsinya hukuman. Jadi hukuman bukan karena tidak sayang, tapi justru untuk membuat kita menjadi lebih baik di dalam melakukan peraturan sekolah, dalam kita mentaati firman Tuhan. Seperti itu ya. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita pengen tahu seperti apa sih hukuman tapi kok sayang gitu ya. Nah, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Yeremia. Adik-adik bisa minta bantuan papa mama ya untuk membuka Alkitab ya. Kita akan buka Yeremia pasal ke-24 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai 10. Nanti di perikop ini kita akan tahu kenapa sih Tuhan itu menghukum bangsa Yehuda. Ya. Adik bisa membaca nanti bersama dengan orang tua. Singkat ceritanya adalah demikian. Kira-kira seperti ini ceritanya. Ada sebuah kerajaan yang namanya kerajaan Yehuda, ya. Nah, kemudian ada seorang raja yang namanya Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini melakukan peperangan terhadap kerajaan Yehuda, gitu ya. Lah, yang namanya perang pasti ada yang menang, ada yang kalah kan? Nah, karena pada waktu perang itu kerajaan Yehuda kalah, maka Raja Nebukadnezar membawa sebagian rakyat Yehuda ke dalam pembuangan yang bernama Babel di sini ya. Siapa sih yang ditangkap? Ya, kalau namanya perang, yang ditangkap itu biasanya nanti yang pimpinan-pimpinannya ya. Supaya apa? Supaya rakyatnya itu pada nggak berani kan kalau pimpinannya ditangkap gitu ya. Jadi ini pimpinannya ditangkap, kemudian orang-orang pinternya ditangkap, dimasukin ke sini di dalam pembuangan. Nah, setelah sebagian ditangkap, nanti ada sebagian yang tetap tinggal di sini gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang tetap ditinggal di sini tidak ikut dibuang, itu dia akan menjadi kayak sombong gitu ya. Wah, aku nggak ditangkap, aku nggak dibuang gitu ya. Dia merasa bangga gitu kan. Kadang dia mengecek yang ditangkap ini gitu kan. Wah, kamu sial ya, ditangkap ya, dibuang ya, gitu kan. Padahal tidak seperti itu ya. Justru pada saat ditangkap di sini, mereka dibuang ke Babel, justru disitulah nanti Tuhan akan membentuk para orang-orang yang ditangkap ini untuk bisa bertobat, ya. Supaya rakyat ini bisa memahami, maka Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia, di depan bait Allah itu ada 2 keranjang buah ara. Yang satu buah aranya bagus-bagus ya, yang satu itu udah agak busuk-busuk nih, hitam-hitam gini ya adik-adik ya, nggak bisa dimakan, kalau ini harus dibuang gitu ya.
Apa maksudnya Tuhan antara perang kok sama buah ara gitu ya? Nah, maksudnya begini, Tuhan mengatakan kepada Nabi Yeremia adalah buah ara yang baik ini adalah mewakili orang-orang yang atau penduduk yang baik ya, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini adalah sebuah perumpamaan di mana buah ara yang baik itu melambangkan orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang yang hatinya mau diubah oleh Tuhan dan tidak menjadi sombong. Nah, seperti ini ya. Nah, sebaliknya, buah ara yang jelek di sini ini melambangkan orang-orang yang tadi, yang merasa bangga, sombong karena tidak ikut di pembuangan. Akibatnya apa? Karena dia merasa bangga, dia tidak mau bertobat kepada Tuhan, gitu. Nah, sementara orang-orang yang di pembuangan tadi, karena dia dihukum, tapi dia mau mengakui dosa-dosanya. Oh iya, saya salah, gitu ya. Jadi saya dihukum. Tapi kemudian dia mau untuk mendengarkan firman Tuhan dan mau bertobat. Nah, melalui ini Tuhan berfirman kepada Yeremia bahwa orang-orang yang menuruti perintahnya, maka Tuhan akan memelihara hidupnya dan akan mengembalikan ke tanah perjanjian. Nah, sebaliknya bagaimana dengan orang-orang yang tidak mentaati firman Tuhan, yang malah sombong tadi? Nah, Tuhan tentunya tidak suka ya adik-adik ketika sudah diperingatkan supaya berbalik dari dosa tapi ngeyel ya. Nah, maka Tuhan juga akan memberikan hukuman ya. Hukumannya nanti banyak terjadi peperangan dan dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita memang ketika diberikan hukuman, kita harus membuka hati kita ya. Karena apa? Pada saat nanti dihukum, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa di pasal 7 ya, aku akan memberikan mereka suatu hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi, ketika ada hukuman, tapi Tuhan memberikan hati kepada kita. Kita diberikan hati yang baru. Hati yang baru, hati yang mau mengenal Tuhan, sehingga Tuhan akan memelihara hidup kita. Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan kita di hari ini adalah ada di ayat 7. Jadi, Yeremia pasal 24, ayat 7a. Itu adalah ayat hafalan kita hari ini ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Yeremia 24 ayat ke-7a. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Dihafalin ya adik-adik. Kita akan berdoa sebelum kita melakukan persembahan ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan, berikan kepada kami hati untuk bisa mendengarkan firman-Mu setiap hari. Berikan kepada kami hati yang selalu menuruti firman Tuhan dan tidak menuruti keinginan kami sendiri. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menjaga hati kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melakukan persembahan. Seperti biasa, adik-adik ambil kotak persembahannya ya. Nah, nanti kotak persembahan ini diisi. Kemudian nanti kalau kita sudah boleh ibadah offline, datang ke gereja, nanti kotaknya dibawa. Kita akan kumpulkan di gereja bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Nah, kita akan menyanyikan lagu persembahan, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Ayo bangkit berdiri ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia
tadi sudah persembahan, sudah mendengarkan firman ya. Kita akan sekarang melakukan aktivitas. Sebelumnya adik-adik bisa menyiapkan kertas putih terlebih dahulu sama spidol ya, boleh spidol, boleh pastel, apapun itu gitu ya. Mau buat apa Kak gitu ya. Nah, kita akan buat seperti ini. Kertasnya nggak usah besar-besar, kertasnya boleh separuh aja seperti ini nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan buat hati ya. Tadi kan ceritanya bahwa kita memberikan hati kita kepada Tuhan ya. Kita akan membuat hati dan kemudian kita akan menuliskan komitmen kita di sini ya. Kita memberikan hati kepada Tuhan. Misalnya, saya akan memberikan hati yang tidak suka marah-marah gitu ya. Atau nanti saya ingin membuat hati saya itu untuk bisa menurut nasihat orang tua. Nah, seperti itu. Boleh nanti apapun itu, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Nanti bisa dibantu kakak atau dibantu papa mama ya, untuk membuat komitmen di dalam gambar hati. Aktivitasnya boleh difotokan di grup sebagai tanda absensi ya adik-adik semua. Nah, sekolah minggu kita sekarang sudah selesai. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami sudah boleh ibadah secara online di hari ini. Ya Tuhan, kami ingin pandemi ini segera berlalu sehingga kami bisa beribadah offline bersama-sama dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu di gereja. Ya Tuhan, sertailah kehidupan kami di hari-hari yang akan mendatang, supaya kami tetap menjadi anak Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Tetap ingat, kita masih di masa pandemi, jadi tetap ingat 5M, apa? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilisasi atau tidak pergi kemana-mana dulu ya, kecuali berangkat sekolah pastinya ya. Nah, kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Shalom, dadah.